Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat datang kembali di Radio WLC, di mana kalian akan selalu menemukan pesan-pesan dari firman Yahwa di setiap topik-topik yang kalian perlu tahu untuk bersiap menghadapi kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua. Masih bersama saya Doni Alexander dan saya kembali ditemani oleh Mario Nugraha. Apa kabar Mario? Haleluya, sangat baik ya. Luar biasa. Dan ya, halo para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Pernah tidak kamu ingin atau bahkan harus mengingat sesuatu nih ya, tapi kamu lupa saat berusaha mengingatnya? Pernah nggak? Tentu saja ya. Dan itu terkadang nih dipengaruhi oleh jam tidur saya di malam sebelumnya. Sama persis. Mario, Ya, tapi ngomong-ngomong, bukan hanya kita saja nih yang pernah mengalaminya. oke. Ya, kamu bahkan bisa membaca artikel yang memberikan tips tentang bagaimana menyimpan informasi. Berarti saya harus baca artikelnya dong ya. Harus. Nah, mereka benar-benar memiliki beberapa ide yang bagus loh Mario. Dan seringkali cara-cara kita dalam mengingat sesuatu berbeda-beda bergantung pada kebiasaan kita. Nah, jika kita adalah seorang yang terbiasa mengandalkan pendengaran, itu berarti kita akan mengingat sesuatu dengan sangat baik jika kita mendengarnya. Atau jika kita terbiasa melihat sesuatu yang secara visual, maka kita akan mengingat hal itu hanya jika kita melihatnya atau membacanya. Oke. Nah, dari semua hal yang perlu kita ingat, yang paling penting yang harus kita hafal dan kita ingat adalah kitab suci. Benar sekali Doni. Nah, janji-janji dan jaminan yang tercatat di dalam Alkitab ya adalah sebuah sumber hikmat, kenyamanan, dan keberanian yang tak pernah berhenti sekalipun kita berada dalam situasi yang paling kelam. Ya, tapi tentu saja, jika kita belum mempelajarinya, bagaimana kita bisa mengingatnya ketika kita membutuhkannya? Tentu tidak bisa. Ya. Ya, dan faktanya nih para pendengar, Doni, ya, itu adalah masalah yang kebanyakan dari kita alami. Oke, Mario, Ya. hari ini kita akan berbicara tentang mengingat ayat-ayat Alkitab. Kami akan berbagi mengenai ide-ide tentang cara terbaik untuk mengingat isi Alkitab, agar kita semua dapat memeliharanya. Saya ingin memberitahukan sesuatu dengan sangat cepat bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Nah, para pendengar, Anda akan mendengar bahwa setiap kali kami berbicara tentang Tuhan, kami akan selalu menggunakan nama pribadinya, yaitu Yahwa atau Yah. Nah, sebenarnya nih para pendengar ya, ada beberapa kata dalam Alkitab yang terdiri dari namanya. Di zaman sekarang, dalam berbagai bahasa lain, kata-kata ini mungkin sudah tidak terdengar juga, tetapi dalam bahasa Ibrani nih, nama Yah adalah bagian dari banyak nama dan kata-kata. Di antaranya ada Haleluya, Yeremia, Yesaya, Obaya, Sefaya, dan Sekaryah. Dan juga, tentu saja, nama tersebut ada pada nama Sang Juru Selamat sendiri, ya kan? Iya benar sekali Doni. Yesus hanyalah versi bahasa Indonesia dari bahasa Yunani yang berusaha mengalihbahasakan nama yang sebenarnya. Nah para pendengar, Anda bisa mendengar nama Yah dalam nama Sang Juru Selamat yang sebenarnya, yaitu Yahusua. Terima kasih Mario. Nah, alangkah baiknya kita memberitahu kepada para pendengar yang baru pertama kali bergabung di radio ini, bahwa jika kita mengatakan Yahwa atau Yah, ketahuilah bahwa kami merujuk pada Tuhan atau Bapa. Dan ketika kami mengatakan Yahusua, ketahuilah bahwa yang kami maksud adalah Sang Anak. Oke, benar ya. Dan kita kembali ke topik kita hari ini, Doni. Ketika saya berumur sekitar 12 atau 13, kira-kira ya saya sudah lupa ingat. Itu tandanya sekarang kamu sudah cukup tua, Mario. Baiklah ya. Jadi waktu itu nih Doni ya, sekitar jam 12 atau jam 1 siang nih. Oke. Guru kami meminta kami agar kami belajar mengingat ayat-ayat dari Alkitab. Nah, setiap hari Senin, dia akan memberikan kami ayat baru untuk dihafalkan Doni. Dan setiap hari Jumat kami akan diuji. Nah, dan tentu saja nih ya, langsung terjadi keributan.
yang mengeluhkan bahwa ayat-ayat tersebut terlalu panjang, Doni, dan banyak alasan yang lain. Dan suatu hari nih, Doni ya, Ya. saya lihat dia sudah tidak tahan dengan keributan kami, sehingga dia berbalik dan berkata seperti ini. Suatu hari kalian akan membutuhkan ini, dan jika kalian tidak menghafalnya, kalian tidak akan memilikinya ketika kalian sangat membutuhkannya. Nah, Doni, ayat hafalan minggu itu, Doni ya, diambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Wah, panjang sekali ya ayat hafalannya. Tentu saja, Doni. Iya. Itu ayat yang panjang bagi kami yang saat itu masih anak-anak. Iya. Oke. Nah, Doni, kemudian guru kami berkata seperti ini nih. Ini adalah janji yang penuh kuasa. Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Nah, kapan kalian perlu mengklaim janji ini dengan iman? Dengan berlagak layaknya anak cerdas, saya angkat suara dengan berkata seperti ini, Doni. Saat saya dijebloskan ke dalam penjara. Ya, lalu sahabat dekat saya menimpali nih, Doni. Iya. Atau dipanggil ke ruangan kepala sekolah, gitu iya. katanya ya. Nah, tanpa ragu nih, Doni ya, guru kami berkata seperti ini. Tepat sekali. Jadi saya sarankan kalian semua memulainya karena kalian akan sangat membutuhkannya di masa depan. Iya, tapi memang sih ya sangat membantu untuk mengklaim janji itu di saat-saat seperti itu. Nah, dan adalah penting untuk mengetahui kapan kira-kira kita dapat mengklaim janji-janji itu, Doni. Nah, jadi nih ya, selama sisa tahun ajaran, setiap kali dia memberi kami ayat hafalan baru untuk dipelajari, kami akan membicarakan bagaimana itu bisa digunakan. Ya, Mario, itu sebenarnya salah satu teknik yang disarankan untuk menyimpan informasi loh. Benarkah? Iya, pertama, kita menjadi termotivasi untuk mempelajarinya. Kedua, itu membuat koneksi dengan sesuatu yang lain di dalam kehidupan kita. Dengan memiliki sekumpulan informasi, itu dapat membantu kita mempertahankannya. Ya, benar ya. Itu sangat membantu kita tentunya. Nah, saya masih mengingat nih ya, Doni ya, ayat-ayat Alkitab tersebut dan saya sangat bersyukur. Guru kami itu mengharuskannya bagi kami karena akan ada masa-masa di mana kita membutuhkannya di dalam hidup. Seperti saat kamu dijebloskan ke dalam penjara gitu. Bukan. Saya tidak pernah ingin mengalaminya sih, by the way ya, tapi serius nih, Doni. Ada saat-saat di dalam kehidupan saya di mana kata-kata itu akan terlintas di pikiran saya di waktu yang tepat. Nah, dan saya juga bersyukur karena itu. Dan saya masih mengingatnya beserta alasan-alasannya. Contohnya nih, Doni ya, di kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pernah nih ya kejadian ketika saya melakukan sesuatu yang saya sesali, yaitu menonton film yang menjadikan pikiran saya nih merasa kotor setelahnya. Pada saat itu ya, janji ini menjadi sangat berarti. Dia tidak hanya mengampuni saya, Doni, tetapi juga menyucikan saya. Dia menyucikan pikiran saya juga. Wow, sungguh hadiah yang luar biasa, Mario. Benar sekali. Beberapa tahun setelah lulus kuliah nih, kami melalui masa yang begitu sulit. Kami telah memiliki seorang anak yang masih balita. Dan istri saya nih ya, sedang hamil anak kedua kami waktu itu. Dan saya kehilangan pekerjaan saya. Wow, benar-benar itu masa yang berat ya. Apalagi kalian telah memiliki anak saat Iya, itu. benar sekali. Dan pada saat itu nih ya, saya teringat ayat lain yang sangat berharga dan menghibur yang saya telah pelajari di sekolah, yaitu dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25, yang berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tahu nggak, Don? Iya, apa tuh? Saya memegang erat janji itu. Dan pribadi yang membuat janji itu adalah pribadi yang sama, yang menepati janjinya. Saya dapat menemukan pekerjaan lain sebelum anak kedua kami lahir, dan semuanya berhasil. Tetapi jika saya dulu tidak berusaha menghafal ayat itu, saya tidak akan mengingatnya kembali pastinya ya. Wow, sungguh luar biasa. Oh ya, Mario, Ya. beberapa tahun yang lalu, ayah mertua saya ketakutan karena penyakit kankernya. Sehingga pada akhirnya dia menjalani operasi dan semua berhasil, dan dia masih hidup. Dan ya, dia masih tetap keras kepala seperti biasa. Sebagaimana yang kamu dapat bayangkan, Mario, itu adalah masa yang sangat berat banget ya bagi kami semua. Iya, tentu saja, Doni, itu pasti sangat berat. Nah, istri saya suka menyulam. Dia membuat gambar yang begitu indah dengan sulaman. Pada saat itu, dia membuat gambar indah ini untuk ibunya, dan dia membingkainya. Wah, sungguh itu adalah karya yang bagus sekali. Gambar itu adalah sebuah tulisan janji dari kitab Yesaya 43 yang bunyinya seperti ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Indah sekali. Nah, Mario, Ya. itu sangat menggembirakan bagi kami semua. Ibu mertua saya menggantungnya di kamar tidur mereka, di depan tempat tidur, pada tempat yang selalu bisa dipandangi.
Ketika kami duduk di ruang tunggu menunggu untuk mendengar kembali kabar dari dokter bedah, saya mendapati ibu membisikkan janji itu untuk dirinya sendiri. Janji itu membuatnya tetap stabil selama masa yang paling menakutkan dalam hidupnya. Dan janji-janji tersebut benar-benar memiliki pengaruh besar. Janji-janji inilah yang menghibur kita ketika kita berada dalam masa-masa pencobaan yang paling kelam, Doni. Janji-janji ini layaknya pedang yang diletakkan di punggung kita, yang memampukan kita menghadapi tanpa bergeming apapun beban yang kita tanggung. Kamu tahu nggak, Don, bahwa janji-janji Yahwa itulah yang membuat John Bunyan tetap teguh selama 12 tahun berada di dalam penjara wilayah Bedford karena dia tidak mau berhenti mengabarkan Injil. Nah, padahal sebenarnya nih Don ya, dia akan segera dibebaskan jika mau berjanji berhenti mengabarkan Injil. Nah, salah satu hal yang terakhir di dunia yang Yahusua katakan kepada para pengikutnya ketika dia naik ke sorga adalah, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan Doni, yang perlu kita renungkan adalah apakah dia bersama Anda hari ini melalui kata-katanya dalam pikiran Anda? Menarik sekali. Chuck Swindoll adalah seorang pendeta, pendidik, dan penulis Kristen. Dalam bukunya yang berjudul Growing Strong in the Seasons of Life, ia menulis seperti ini, Doni. "Saya tahu tidak ada satupun latihan dalam kehidupan Kristen yang lebih bermanfaat. Secara praktis, selain dari menghafal atau mengingat ayat kitab suci, tidak ada latihan lainnya yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan rohani yang melebihi hal ini, seperti kehidupan doa Anda diperkuat, kesaksian Anda akan lebih dahsyat dan jauh lebih efektif. Kemudian, sikap dan pandangan Anda akan mulai berubah. Pikiran Anda akan menjadi waspada dan jeli, kepercayaan dan keyakinan Anda akan ditingkatkan, iman Anda akan dikuatkan." Itu benar sekali, Mario. Nah, Doni, pikirkan tentang hal ini sejenak ya. Akan berada di mana kekristenan hari ini jika Martin Luther tidak menghafal dan mengingat ayat-ayat Alkitab? Ya. Martin Luther, bapa reformasi Protestan, hanyalah seorang biarawan Katolik. Pada waktu dia mengunjungi Roma, ketika dia menaiki tangga Pilatus dengan lututnya dalam ritual penyesalan, tiba-tiba kata-kata dari Alkitab terngiang keras di telinganya. Seperti ini bunyinya, "Orang benar akan hidup oleh iman." Itu seperti seember air dingin yang disiramkan pada orang yang sedang tertidur, Doni ya. Yeah. Pada saat berbicara tentang pengalaman itu, Luther berkata seperti ini, "Sejak saat itu, saya terus mengingat ayat-ayat Alkitab, dan dia mau memastikan semua tindakan-tindakannya sesuai dengan kitab suci." Nah, segera setelah kata-kata itu masuk ke dalam hatinya, dia melompat berdiri, bergegas menuruni tangga, dan tidak pernah lagi dia berpartisipasi dalam setiap perbuatan daging dalam upaya untuk dibenarkan. Beban hati untuk seluruh sisa hidupnya adalah kebenaran oleh iman. Dan melalui dia, kekristenan di seluruh dunia diubahkan. Nah, Doni, sekarang sekali lagi saya ulangi ya. Ya. Berada di mana kekristenan hari ini jika dia tidak memasukkan ayat-ayat Alkitab ke dalam ingatannya? Kita pasti tidak akan berada di tempat kita hari ini, kan? Tentu saja tidak. John Piper, pendiri DesiringGod.org, berbagi 6 alasan yang sangat bagus untuk menghafal atau mengingat ayat-ayat Alkitab nih, Doni. Sekarang, saya berbagi alasan ini karena jika seseorang tidak termotivasi untuk mempelajari sesuatu, mereka tidak akan mempelajarinya. Menghafal kitab suci adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan. Ini adalah investasi dalam kehidupan rohani Anda dan bahkan untuk masa depan Anda. Jadi saya ingin membahas ke-6 alasan ini karena saya ingin mengilhami pendengar kita untuk berupaya memasukkan janji-janji Yahwa ke ingatan para pendengar. Nah, setiap momen yang Anda pakai untuk menghafal janji-janji Yahwa adalah berharga. Nah, para pendengar, Piper pun juga mengatakan bahwa alasan yang pertama dan terpenting mengapa kita harus mengingat atau menghafal ayat-ayat Alkitab adalah keselarasan dengan Yahusua. Ketika kita mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci, hal itu akan mulai mengubah kita menjadi sama seperti gambarnya. Nah, dalam kitab 2 Korintus, Paulus menulis bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Yahusua, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, Mario itu luar biasa sekali Pastinya. ya. Bahkan dalam kitab 1 Samuel 3, kita baca bahwa Yahwa menampakkan dirinya kepada Samuel di Silo dengan perantaraan firman Yahwa. Firman Yahwa mengungkapkan kepada kita karakternya. Ya, Doni. Dan ketika kita menghafalnya nih ya, ketika kita mengunyah roti kehidupan itu akan terserap ke dalam batin kita. Kemudian itu menjadi bagian dari kita, dan kita diubahkan dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya jadi teringat pada kata-kata Daud di Mazmur 119, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Tepat sekali, Doni. Itulah yang dilakukannya. Dan itu membawa saya pada alasan kedua yang diberikan Piper untuk mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci itu. Itu membantu kita dalam memperoleh kemenangan
atas dosa setiap hari. Oh ya, tadi mengutip Mazmur pasal 119. Mhm, Dan Mazmur di pasal yang sama itu juga mengatakan seperti ini. mhm. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Tetapi bagaimana Anda bisa melakukan itu jika Anda bahkan tidak tahu apa yang firman-Nya katakan? Nah, dalam kitab Roma 8, Paulus memberitahu kita cara berperang yang baik. Dia mengatakan, oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Oke, dalam Efesus 6 memberitahukan kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Yahwa, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian dia memberitahu daftar berbagai perlengkapan senjata itu. Ada ikat pinggang kebenaran dan ketopong keselamatan. Nah, Mario, apakah kamu ingat pedangnya itu pedang apa, yuk? Tentu saja, pedang roh kan? Nah, benar sekali. Dalam kitab Ibrani pasal 4 mengatakan, sebab firman Yahwa hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan juga ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah rahasia kemenangan, bukan? Iya, benar sekali. Ketika iblis menggoda kita untuk masuk ke dalam dosa, untuk melakukan kesalahan, kata-kata kitab suci yang telah dihafal menjadi pedang untuk membunuh godaan itu, karena kita melihat bahwa keindahan dan kasih Yahwa jauh lebih besar daripada apapun yang dunia tawarkan. Betul sekali. Mario membuat saya ingin menghafal ayat-ayat lebih banyak lagi sekarang juga. Meskipun yang saya hafal tidak banyak sekarang. Tetapi dari semua yang telah saya hafal, semuanya itu benar-benar berdampak pada kehidupan saya loh. Roh Yahwa mengingatkan firman-firman itu ketika saya membutuhkannya. Nah, para pendengar, alasan lain mengapa kita harus menghafal kitab suci adalah karena kitab suci memungkinkan kita untuk memperoleh kemenangan setiap hari atas setan. Ketika Yahusua berada di padang gurun dan iblis datang dan mencobai dia, bagaimana ia menang? Saat itu, dia lemah, lapar, lelah. Ya, kamu tahu kan Don kan? Ketika kita lemah, lapar, dan kelelahan, kehendak kita menjadi melemah. Dan saat itulah iblis datang menggoda. Bagaimana sang juru selamat menang di saat pencobaan itu? Dengan mengutip kitab suci. Itu benar sekali. Tetapi jika dia tidak pertama kali memasukkannya ke dalam ingatan, dia tidak akan memilikinya untuk digunakan dalam perjuangannya melawan setan. Ya. Oh ya pendengar, kita akan jeda sebentar. Dan ketika kami kembali, kita akan berbagi beberapa petunjuk tentang cara untuk mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci. Tetaplah bersama kami di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menemukan pemberi kerja yang mau mengakomodasi kebutuhan orang-orang percaya untuk cuti kerja pada hari-hari ibadah. Jika Anda perlu berbicara dengan atasan Anda atau membuat pendekatan dengan pengurus sekolah Anda mengenai pengaturan jadwal yang bentrok dengan hari ibadah, kami dapat membantu. World's Last Chance dapat membantu Anda memperoleh keterampilan yang Anda butuhkan untuk menegosiasikan akomodasi, baik untuk pekerjaan maupun sekolah. Selain menjelaskan cara terbaik untuk mendekati atasan Anda atau pengurus sekolah, kami juga menawarkan berbagai surat yang dapat Anda gunakan sebagai acuan saat melamar kerja atau mendaftar sekolah. Lihat situs web kami di worldslastchance.com. Cari Worship and Job Conflicts di kolom tab sebelah kiri di worldslastchance.com. Izinkan kami membantu Anda mendapatkan hari libur yang Anda butuhkan untuk beribadah. Selamat datang kembali di segmen selanjutnya dari acara ini. Sebelumnya saya, Doni Alexander, dan rekan saya, Mario Nugraha, sudah membahas betapa pentingnya mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci. Ya kan, Mario? Benar, Don. Nah, sebelumnya nih para pendengar, kita sudah mengulas tentang 6 alasan menurut John Piper untuk mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci. 3 yang pertama adalah, yang pertama nih ya, menyimpan kitab suci dalam hati kita akan membantu kita menjadi serupa dengan gambar Yahwa. Kemudian yang kedua adalah, itu membantu kita menang atas dosa. Dan yang ketiga, itu membantu kita memperoleh kemenangan atas iblis setiap harinya. Yahusua mengutip kitab suci saat dicoba di padang gurun dan ia menang. Begitulah juga cara kita untuk menang. Nah, para pendengar, sebagian besar dari kita tidak membawa Alkitab kemana-mana sepanjang hari. Seringkali ketika seseorang terluka dan membutuhkan penghiburan atau wejangan hikmat, kita tidak sedang membawa Alkitab. Nah, oleh karena itu dalam kondisi ini para pendengar,
Jika kita sudah menanamkan dalam pikiran kita ayat-ayat Alkitab, maka Roh Kudus dapat membawa kata-kata yang tepat ke dalam pikiran kita yang dapat kita sampaikan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Oh iya, itu benar sekali Mario. Ya, Ini mengingatkan saya pada ayat di dalam kitab Amsal yang mengatakan seperti ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. ya benar Doni. Dan dengan menggunakan kata-kata di dalam Alkitab, Ya, kita tidak perlu bergantung pada hikmat manusia kita sendiri. betul. Nah, saya tidak tahu apakah Doni pernah mengalaminya atau tidak ya. Tapi adalah tidak elok jika ada seseorang yang datang meminta saran kepada kita dan kita tidak tahu harus berkata apa. Iya, kamu benar Mario. Ya, pastinya. Kita ingin menjadi berkat, tetapi apa yang harus kita sampaikan? Namun jika firman Yahwa sudah tersimpan di dalam hati kita, maka kita tidak perlu lagi khawatir tentang itu kan, Don? Iya, benar. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan apa yang harus kita katakan pada saat yang dibutuhkan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi jika kita belum pernah meluangkan waktu sebelumnya untuk menanamkan firman di dalam hati dan benak kita. Oke, alasan berikutnya mengapa kita perlu menyimpan harta karun ayat-ayat Alkitab dalam benak kita adalah untuk memampukan kita setiap saat untuk dapat bersaksi kepada orang lain. Itu sebenarnya alasan yang bagus loh Mario. Dalam percakapan normal setiap hari, pada saat berinteraksi dengan orang lain, akan ada peluang untuk bersaksi. Tetapi jika kita tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan dengan mereka, maka peluang itu akan menguap sia-sia. Iya, Doni, benar. Dan saya pernah mengalami itu sebelumnya. Oh ya? Dan Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama berkata seperti ini, "Kuduskanlah Yahwa di dalam hatimu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Nah, Doni, Ya? satu-satunya cara yang dapat kita tempuh untuk melakukan hal ini adalah dengan terlebih dahulu meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan dan menyimpan harta firman itu di dalam hati kita. Waktu yang kita luangkan untuk mempelajari dan mengingat atau menghafal ayat-ayat kitab suci, sesungguhnya adalah sebuah investasi untuk memenangkan jiwa, ya kan? Benar, Doni. Alasan terakhir yang Piper berikan mengapa kita harus mempelajari Alkitab adalah bahwa hal itu menyanggupkan kita untuk dapat bersekutu dengan Bapa di dalam hati kita, Doni. Ya, dan tepat sebelum kematiannya, Yahusua berdoa seperti ini. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Eloah yang benar, dan mengenal Yahusua yang telah Engkau utus." Nah, kita bersekutu dengan Yahwa melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Don, bagaimana kamu bisa bersekutu dan merenungkan Dia di tengah-tengah keramaian jika firman-Nya tidak tersimpan di dalam hati kamu? Ya, tentunya tidak akan bisa Mario. Benar, itu tidak akan bisa pastinya. Nah, dan ketahuilah para pendengar, bahwa jika Anda mendengarkan radio hanya untuk mengisi pikiran Anda dengan berita atau hal-hal lain yang tidak memiliki nilai kekekalan, maka Anda akan fokus hanya pada masalah Anda dan bukan pada berkat yang Anda miliki. Anda akan cenderung memikirkan cobaan yang Anda alami ketimbang memikirkan Dia yang sanggup menyelamatkan Anda dari cobaan-cobaan itu. Itu sangat benar, Mario. Dan semakin tua kita, semakin banyak masalah yang muncul yang harus kita hadapi. Saya benci terbangun di malam hari, karena pikiran saya akan segera dipenuhi dengan semua masalah yang ada pada hari itu. Tagihan yang harus dibayar lah, dan lain-lain semuanya ya. Jadi saya tidak bisa rileks, Mario, dan itu membuat saya menjadi sulit untuk tidur kembali. Ya, saya paham itu, Doni. Iya. Namun jika kita menyimpan firman Yahwa di dalam hati kita nih ya, alih-alih mengkhawatirkan tagihan atau politik kantor terbaru, kita malahan akan dapat mengisi pikiran dan hati kita dengan kepastian kasih ilahi pastinya ya. Dan kita dapat mengutip Yosua 1 ayat yang ke-9 yang bunyinya seperti ini. "Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Yahwa Elohmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bagaimana bisa hati Anda tidak dipenuhi dengan kedamaian ketika kata-kata ini mengalir di dalam pikiran Anda? Nah, para pendengar, Yahwa adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin, amin. Dengan kata-kata dorongan dan penghiburan semacam ini, kita tidak perlu takut. Jadi, sekarang apakah Mario punya saran nih tentang bagaimana kita dapat menghafal dan mengingat ayat-ayat Alkitab? Untuk saya pribadi, dan mungkin juga untuk orang-orang lain nih Mario,
Setelah lulus dari sekolah, kita tidak lagi sanggup untuk menghafal banyak informasi. Iya, dan kita masuk ke dalam dunia kerja di mana kita bekerja seharian penuh, Doni, ya. Dan kita juga tidak punya banyak waktu pastinya. Iya, begitulah faktanya. Jadi, apa nih cara terbaik yang Mario temukan untuk dapat menghafal ayat-ayat Alkitab? Baiklah para pendengar dan Doni ya. Hmm. Pertama-tama, kita harus berkomitmen. Ya. Kita harus membuat keputusan mental untuk menyisihkan sedikit waktu untuk fokus pada hal itu. Istri saya seorang multitasker yang hebat. Maksudnya nih ya, dia dapat melakukan banyak pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Antara pekerjaannya, kegiatan sekolah anak-anak, pelajaran olahraga dan musik mereka, anjing peliharaan kami, memasak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada dasarnya nih ya, dia luar biasa. Saya tidak tahu nih bagaimana dia bisa melakukan itu semua. Tetapi Anda tidak bisa melakukan multitugas ketika Anda mencoba menghafal sesuatu. Itu tidak akan tersimpan dalam benak Anda. Anda tidak akan bisa mempertahankan banyak hal. Nah, Doni, Ya. pernahkah Doni masuk ke sebuah ruangan lalu lupa apa yang Doni akan kerjakan di ruangan itu? Iya, pernah. Kemungkinan nih ya, itu terjadi karena Doni sedang melakukan multitasking, benar nggak? Iya. Anda sedang berbicara di telepon, atau Anda berencana meminta kepada atasan Anda untuk menaikkan gaji, sambil berencana mengambil sesuatu di dalam sebuah ruangan. Dan kemudian setelah masuk ke ruangan itu, Anda tidak lagi ingat apa tujuan Anda masuk ke situ. Itu yang terjadi ketika kita mencoba melakukan multitasking yang terlalu banyak. Itu mempengaruhi ingatan Anda dengan cara yang tidak terlalu bagus. Nah, Doni, sebuah artikel di Psychology Today menunjukkan bahwa ingatan adalah merupakan sebuah fungsi dari konsentrasi. Jadi, tidak boleh melakukan multitasking saat kita berusaha memasukkan sesuatu ke memori kita gitu. Tepat sekali. Coba pikirkan waktu luang Anda dalam suatu hari yang dapat Anda manfaatkan. Mungkin saat Anda selesai makan siang di kantor ya. Mungkin saat Anda sedang naik bus atau kereta ke tempat kerja. Gunakan waktu itu untuk fokus menghafal ayat tertentu. Wah, itu ide yang bagus, Mario. Kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang itu, ya kan? Benar sekali. Dan yang kedua, sadarilah bagaimana Anda belajar. Ini maksud kamu apa? Nah, maksudnya kayak gini, Don. Ya. Apakah Anda lebih cepat mempelajari sesuatu dengan mendengar hal itu? Atau dengan membacanya? Atau dengan mempraktekannya secara langsung? Kalau buat saya sih mungkin dengan mendengar, Mario. Baik, kalau bagi saya, Don ya, Ya. saya lebih cepat belajar dengan membaca. Jika saya melihatnya, saya dapat mengingatnya. Jika saya hanya mendengarnya, saya tidak akan mengingatnya. Ya, justru sebaliknya dengan saya malah kita beda nih. Ya, tapi by the way ya, Anda seorang pembelajar melalui pendengaran. Ya. Saya seorang pembelajar visual. Jadi, untuk tipe pelajar seperti Anda perlu mendengarkan ya. Pertama-tama nih, lihat sekilas ayat yang ada agar Anda dapat mengenali apa yang dikatakan. Lalu bacalah dengan keyakinan yang kuat. Anda akan mengingat apa yang Anda dengar. Jadi Anda harus membacanya supaya Anda dapat mendengarnya. Tapi Mario, kita tidak bisa melakukan itu di atas sebuah bus, ya kan? Kenapa tidak, Doni? Itu bisa menjadi cara yang bagus untuk bersaksi. Iya. Oke, Doni. Oke, ya. Doni bisa memanfaatkan fasilitas rekaman di dalam HP yang Doni punya. Jadi, rekam dulu suaranya, kemudian dengarkan berulang-ulang di atas bus. Wah, itu ide yang bagus. Baiklah, untuk pelajar visual seperti Mario, apakah Mario punya tips? Tentu saja saya punya ya. Cara terbaik yang saya temukan untuk mempelajari sebuah ayat dengan cepat adalah dengan menuliskannya di sebuah buku atau kertas. Tentu saja, Anda selalu dapat mengetikkannya ke dalam smartphone Anda agar tersedia setiap saat untuk Anda tinjau. Tetapi ada keuntungan ketika kita menulisnya secara langsung. Itu akan menolong otak untuk mengingatnya lebih lama. Saya dapat melihat bagaimana itu akan membantu. Ya, ini benar-benar membantu saya. Tidak hanya mempelajari Alkitab dengan cepat, tetapi juga mengingatnya lebih lama lagi. Nah, itu bagus. Karena seperti yang Anda katakan, kita tidak hanya ingin menyimpannya untuk waktu singkat dalam bank memori kita. Ya kan? Iya, benar. Kita ingin mengingatnya sepanjang hidup kita. Sehingga kita dapat menggunakannya pada waktu yang tepat. Ya, benar sekali, Doni. Nah, orang Israel memahami pentingnya memasukkan ayat-ayat Alkitab ke dalam ingatan. Nah, Sanhedrin adalah sebuah dewan yang mengatur mereka dan terdiri dari 70 orang tua-tua. Dewan ini sudah dibentuk dari zaman Musa. Ketika di padang gurun, ayah mertua Musa, Yitro, melihat betapa kewalahannya Musa dan menyarankan dia untuk menunjuk para penatua untuk membantu menanggung beban memimpin begitu banyak orang. Itulah asal mula Sanhedrin. Nah, saya ingat nih, Doni, pernah membaca beberapa tahun yang lalu bahwa seorang bocah Yahudi yang terdidik dan dibesarkan untuk menjadi anggota dewan diharuskan menghafal semua kitab Musa pada usia 12 tahun loh. Kebayang nggak? Wow. Iya. Umur 12 tahun? Iya. Terus, semua kitab-kitab Musa itu harus dihafalkan. Itu yang saya baca. Nah, lihatlah, Don.
Pikiran kita adalah sesuatu yang luar biasa, bukan? Iya. Pikiran kita akan mempertahankan apa yang kita berikan kepadanya. Jika kita memberi makan anak-anak kita secara teratur dengan acara TV anak-anak terbaru, itulah yang akan mereka pertahankan. Dan jika kita mengajarkan kitab suci, mereka akan mempertahankan kitab suci juga. Nah, itu benar. Ya, pastinya. Satu hal yang saya anggap menarik saat saya bertambah tua dan membaca Alkitab untuk diri saya sendiri adalah betapa seringnya Yahusua mengutip kitab suci. Lagi, dan lagi. Dia terus mengutip kitab suci, Doni. Bahkan, dan saya tahu ini juga akan membuat Anda terkesan. Oh ya, apa itu? Bahkan saat dia di atas kayu salib. Wow, Hampir segala sesuatu yang dicatat Yahusua adalah kutipan dari Mazmur 22, Doni. serius? Iya, serius. Mari kita lihat, Don. Coba Doni buka Matius 27 dan saya akan membuka Mazmur 22. Oke, kalau sudah ketemu, tolong baca ayat 35, Don. Baiklah. Di sini dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Baik, Don. Sekarang, dengarkan ini. Mazmur 22 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Wow. Sekarang bacalah Matius 27 ayat 39 sampai 40. Baik, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Yahwa. Turunlah dari salib itu." Baiklah, ini yang Mazmur 22 ayat 16 sampai 17 katakan. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Itu luar biasa. Mengapa kita tidak pernah mendengar khotbah tentang ini ya? Ya, ini masih ada lagi loh, Doni ya. Coba kamu baca Matius 27 ayat 41 sampai 43. Baiklah, di sini dikatakan, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Yahwa. Baiklah Yahwa menyelamatkan dia, jikalau Yahwa berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Yahwa. Nah, Doni, sekarang coba dengarkan saya bacakan nubuatan peristiwa itu dari Mazmur 22. Ini ada di ayat yang ke-6 sampai ke-8, yang berbunyi demikian. Tapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya sambil berkata, ia menaruh harapannya kepada Yahwa. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Luar biasa. Dan tidak hanya sampai situ loh, Don. Masih banyak lagi. Tetapi cukup kita lihat satu ayat lagi. Coba kamu baca Matius 27 ayat 46. Oke. Kira-kira jam 3 berserulah Yahusua dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Elohku, Elohku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Doni, sekarang dengarkan ini ya. Mazmur 22 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Elohku, Elohku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu sungguh membuat saya terhenyak loh, Mario. Saya pun begitu, Doni, saat saya baru pertama kali menemukan ini. Tapi intinya nih ya, apakah Doni tahu mengapa Yahusua mengutip kitab suci saat sedang tergantung di kayu salib? Kenapa? Ia melakukannya karena ia memperkuat imannya kepada Bapa. Di atas salib, nasib dunia dipertaruhkan. Kehidupan kekal untuk semua orang percaya, atau kematian kekal untuk semuanya. Mana yang akan terjadi? Nah, dengar ya baik-baik. Surga sendiri menyaksikan peristiwa ini dengan menarik nafas. Dalam masa paling berbahaya ini, dalam penderitaan mental dan emosional yang ekstrim ketika sang juru selamat merasakan murka Yahwa, ketika dia merasa ditinggalkan oleh Yahwa, cara dia memperkuat imannya adalah dengan mengutip kitab suci. Dia mengingat Mazmur 22. Yahusua telah menyimpan bagian ini di dalam benaknya, sehingga dia mengutipnya. Dia tahu itu adalah nubuatan akan apa yang sedang dia alami pada saat itu. Walaupun sisa dari pasal ini tidak diucapkan langsung oleh Yahusua, tetapi ayat-ayat berikut pasti ada di dalam pikirannya, yang berbunyi demikian ya. Engkau telah menjawab aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Nah, Doni harus ingat, versi bahasa Inggris dari ayat ini berada dalam bentuk future tense. Itu memberitahu sang juru selamat bahwa dia akan menang atas kematian. Kemudian Mazmur memberi penghiburan dengan kata-kata berikut ini, Doni. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya.
Sungguh ya, ayat ini menjadi penghiburan bagi hati sang juru selamat yang sedang remuk. Beberapa ayat berikutnya bernubuat tentang hasil pengorbanan besar dari sang juru selamat. Banyak orang akan diselamatkan, dan Mazmur ini berakhir dengan nubuatan yang indah seperti berikut ini. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Luar biasa. Itu sangat luar biasa, Mario. Iya, pastinya ya. Itulah bagaimana Yahusua menang atas setan. Dia telah menyimpan kata-kata Yahwa di dalam hatinya agar dia tidak berdosa terhadap Yang Maha Tinggi. Dan di saat pencobaan terbesarnya, ketika nasib dunia dipertaruhkan, Yahusua mampu membawa kata-kata itu ke dalam pikiran, membacakannya untuk dirinya, dan mendapatkan penghiburan. Inilah cara Yahusua menang. Dan demikian pun juga kita harus menang. Ya. Itu dia. Wow. Saya jadi tidak bisa berkata apa-apa nih, Mario. Ya, Saya tidak pernah menyadari ini sebelumnya. Dan karena Yahusua adalah teladan kita dalam segala hal, beginilah cara kita harus menang juga. amin. Benar sekali. Wow. Terima kasih sudah berbagi itu, Mario. Banyak yang harus dilakukan. Nah, para pendengar, Anda jangan kemana-mana dulu. Saat kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang dikirimkan ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda ingin belajar lebih banyak tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman? World's Last Chance memiliki lebih dari 50 artikel tentang nubuatan. Jika Anda ingin tahu siapa antikristus itu, jika Anda ingin tahu apa sebenarnya tanda binatang itu, jika Anda ingin belajar tentang nubuatan Daniel dan Wahyu, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com atau lihat video WLC di YouTube. Nubuatan adalah karunia surga bagi generasi akhir zaman supaya Anda dapat mempersiapkan diri. Pelajarilah hal itu hari ini di worldslastchance.com atau saksikan video WLC di YouTube. Nah, pendengar, sekarang waktunya untuk surat masuk harian WLC. Iya. Dan pertanyaan apa yang kita punya sekarang, Doni? Ya, pertanyaan pertama kami hari ini berasal dari Lindsay di Alberta, Kanada. Dia mengatakan, saat saya melihat-lihat video Anda di YouTube dan menemukan video Anda mengenai hari Natal. Nah, saya suka Natal. Ini musim favorit saya tahun ini. Tapi, kenapa Anda menentangnya? Baik, terima kasih sudah bertanya, Lindsay. Dan ini pertanyaan yang wajar ya, Doni ya. Yap, dan lebih dari hari raya lainnya, Natal tampaknya mewujudkan harapan akan kebersamaan keluarga yang hangat. Ya, dan faktanya nih, karena bagi banyak orang, tak ada hari libur lain sepanjang tahun yang membuat keluarga berkumpul bersama-sama seperti Natal. Nah, tampaknya menjadi mustahil untuk dilepaskan. Namun, ada alasan yang baik untuk mengesampingkan perayaan ini, dan itu karena perayaan ini berasal dari berhala. Yahusua tidak dilahirkan pada hari Natal ya. Faktanya nih, para pendengar, dari bukti kontekstual dalam Lukas, serta pola urutan perayaan orang Israel, sepertinya dia lahir di musim gugur. Jadi, dia tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Dan sejujurnya sebagian orang sudah mengetahui hal ini, bahwa Sang Juru Selamat tidak lahir di hari Natal. Dan, ya, saya pikir semua orang juga menyadari akan asal-usul dari perayaan ini yang bersumber dari agama berhala. Tapi orang-orang tetap masih menjadikannya sebagai waktu yang tepat untuk mengingat kelahirannya, ya kan? Ya, benar sekali, Doni. Tapi satu-satunya alasan mengapa orang-orang Kristen masih tetap merayakan perayaan ini adalah karena... Maksudmu karena kebodohan? Mereka tidak banyak tahu, begitu? Benar. Dalam khotbah Paulus di Bukit Mars, ia merujuk pada kebodohan para penyembah berhala ketika ia berkata demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Ya, saya ingat itu. Di sini kita diharapkan untuk tidak lagi berpatokan pada zaman kebodohan. Benar sekali, Doni. Namun tahu nggak, Don, alasan apa yang orang Kristen berikan sebagai alasan untuk terus merayakan Natal? Nah, saya pernah mendengar mereka sendiri mengatakannya. Mereka berkata, ya,
Saya tahu Yahusua tidak benar-benar lahir pada saat itu. Nggak apa-apa, saya tahu kok. Jadi, saya tidak tertipu. Wow, itu sangat tidak konsisten, bukan? Ya, dan selain Natal sebagai hari raya kafir dan bukan waktu kelahiran Sang Juru Selamat, tak ada satu referensi pun untuk Natal di seluruh Perjanjian Baru. Bahkan, satu-satunya perayaan ulang tahun yang dicatat di dalam Alkitab adalah perayaan hari jadi Herodes yang merupakan penyembah berhala. Ya, betul. Saya ingat itu. Dan di dalam perayaan itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Benar sekali. Dan orang-orang percaya mula-mula tidak memiliki perayaan semacam itu. Mereka hanya membuat peringatan akan kemenangan atas dosa pada waktu kematiannya. Natal memasuki kekristenan melalui Gereja Katolik Roma. Agama Katolik memeluk dan menyerap banyak paham berhala dalam upaya untuk mendapatkan banyak pengikut. Dan itu bukan ide yang bagus. Sama sekali bukan, Don. Iya. Ya. Dan Alexander Hillsop dalam bukunya yang berjudul The Two Babylons menulis demikian. Di dalam gereja Kristen tidak ada perayaan seperti Natal yang pernah terdengar sampai abad ketiga dan tidak sampai abad keempat di mana perayaan itu baru mendapat banyak penganut. Lalu bagaimana gereja Roma menetapkan bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari Natal? Nah, ini dia penjelasannya ya. Kemudian dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan berkata, jauh sebelum abad keempat dan jauh sebelum era Kristen itu sendiri, sebuah perayaan dirayakan di antara orang-orang kafir pada waktu yang sama itu, yaitu tanggal 25 Desember setiap tahunnya, untuk menghormati kelahiran putra Ratu Sorga Babilonia. Dan mungkin dapat dianggap bahwa untuk mendamaikan orang kafir dan untuk menambah jumlah penganut Kristen, perayaan yang sama diadopsi oleh gereja Roma. Nah, tahu nggak, Don? Dengan melabelinya dengan nama Kristus. Dan kemudian ya, kecenderungan untuk mengkompromikan orang-orang Kristen dengan agama berhala sudah dikembangkan sejak awal. Orang-orang yang jujur berjuang untuk membendung arus. Tetapi terlepas dari semua upaya mereka, penyesatan pun berlanjut. Sampai gereja, dengan pengecualian pada sejumlah kecil dari umat sisa, tenggelam di bawah tahayul agama berhala. Tidak diragukan lagi nih, Don ya, Natal itu awalnya adalah perayaan agama berhala. Pada waktu yang sama juga, setiap tahun di mana upacara-upacara masih terus dilakukan, membuktikan asal-usulnya. Nah, sama juga seperti di Mesir, putra Isis. Gelar Mesir untuk Ratu Surga, lahir pada waktu yang sama ini, di sekitar titik balik musim dingin. Iya, itu menjawab semuanya. Mengapa kita harus melibatkan diri pada sesuatu yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari agama berhala? Ya, dan saya pun berpikir seperti itu juga, Don ya. Apakah kita memiliki pertanyaan lain, Don? Oh iya, yang ini dari Karl di Hamburg, Jerman. Pertanyaan ini juga ada kaitannya dengan Natal. Dia mengatakan, bukankah Yeremia 10 ayat 1-4 mengutuk penggunaan pohon Natal? Ya, benar sekali, Don. Pohon Natal berasal dari Jerman. Nah, para pendengar, saya bisa melihat mengapa dia ingin mengetahuinya ya. Karl, terima kasih sudah bertanya. Saya tahu ayat yang Anda bicarakan ini. Ayat 3 dan 4 berbicara tentang memotong pohon dari hutan, mendekorasinya dengan perak dan emas, mengencangkannya dengan palu dan paku sehingga dapat berdiri kokoh. Semua orang pasti akan menyebut itu pohon Natal ya? Ya, benar. Jelas terdengar seperti itu. Nah, setidaknya dalam terjemahan Alkitab tertentu, terutama terjemahan bahasa Inggris. Namun, dalam konteksnya memperjelas bahwa bagian ini menjelaskan pembuatan patung atau gambar yang dihias dengan logam mulia. Rujukan langsung pada Natal mungkin dimulai di awal ayat 3 yang mengatakan seperti berikut. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Kata yang disegani, dalam tanda kutip ya, dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Ibrani yang sering digunakan dalam kitab suci untuk merujuk pada hari raya tahunan. Perayaan tahunan yang sia-sia itu adalah perayaan tahunan agama berhala. Nah, Don, tahu nggak? Orang yang ingin mempertahankan iman yang Alkitabiah tidak akan menjadikan hari raya non-Alkitab menjadi sesuatu yang sangat penting. Terutama jika hal itu terkait dengan agama berhala. Dan, seperti yang telah kita lihat, contohnya adalah Natal. Ya, kamu benar Mario. Ada banyak hari-hari raya surga yang bisa kita pertahankan. Perayaan tahunan, sebagaimana tercantum juga dalam Imamat 23, adalah hari-hari peringatan akan peristiwa yang ada di dalam rencana keselamatan. Nah, itulah yang terbaik untuk diingat dan dirayakan. Dan tidak ada Natal dalam Imamat 23. Ya, saya setuju, Doni. Dan satu hal yang saya perhatikan nih adalah bahwa ketika Anda merayakan Hari Raya Yahwa, tidak ada kekecewaan dalam tanda kutip ya sesudahnya, dan banyak orang menjadi sangat depresi pada waktu Natal. Bahkan, dari semua bulan dalam setahun, saya pernah membaca nih, bulan Desember, memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Oh ya, benarkah? Iya, sangat benar. Oke. Terima kasih Mario, Anda selalu membawa poin yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Baik, hanya 2 surat ini yang kita punya untuk hari ini. Tapi, pendengar, tolong jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan dan juga komentar-komentar Anda. Apapun yang ingin Anda ketahui.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Saya ingin memberitahu Anda tentang tante buyut saya. Menjadi anak tertua dari 6 orang bersaudara tidak pernah mudah. Menjadi anak tertua yang memikul tanggung jawab terhadap 5 saudara yang lain pada saat kedua orang tua sedang bepergian tidak hanya sulit tetapi juga bisa sangat menakutkan. Ini adalah sebuah situasi yang dialami oleh Gladys Ryder pada saat dia masih remaja. Ibu dan ayahnya yang seharusnya sudah pulang ke rumah seminggu sebelumnya, tapi sejauh ini mereka belum kembali. Bahkan, mereka sama sekali tidak mengirim kabar kapan mereka akan kembali. Dunia sedang dalam situasi perang. Uang sudah habis dan hanya ada sedikit makanan yang tersisa untuk memberi makan begitu banyak orang. Dalam keadaan takut, tertekan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Gladys menyelinap keluar dari rumah dan berjalan ke padang rumput di luar kandang peternakan mereka. Dengan berlutut, dia membenamkan wajahnya di kedua tangannya dan mulai menangis. Sebuah tangan yang lembut menyentuh bahunya dan dia mendengar suara seorang laki-laki berkata, "Manusia harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu." Dia berbalik dan mendongak, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Itu terdengar seperti sesuatu yang telah dia baca di dalam Alkitab, tetapi dia tidak tahu di mana. Sambil mengurus adik-adiknya, memberi makan hewan ternak mereka, dan memasak dan membersihkan tanpa henti, Gladys mencari ayat tersebut di dalam Alkitab. Dan pada akhirnya, dia menemukannya di kitab Lukas pasal 18 ayat yang pertama yang menyatakan dia, Yahusua, mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia kemudian berdoa. Dia masih tidak tahu kapan orang tuanya akan kembali. Dia tidak memiliki uang dan bahan makanan, tinggal sedikit. Tetapi dia tahu dia dapat berdoa kepada Bapa Surgawi yang selalu menjawab doa. Dan dia melakukannya. Dan pada saat persediaan makanan terakhir sudah habis, ibu dan ayahnya kembali. Di sepanjang sisa hidupnya, Gladys tidak pernah melupakan pelajaran yang dia terima pada hari itu. Melalui cobaan yang besar dan kecil, dia selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, kita dapat berdoa dan kita memiliki Bapa yang pengasih, yang selalu mendengar dan mau menjawab doa-doa kita. Kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Hai pendengar, selamat datang kembali bersama saya Doni Alexander dan juga Mario Nugraha. Kami telah berbagi dengan Anda semua mengenai manfaat dan cara mengingat dan juga menghafal ayat-ayat kitab suci. Iya, terima kasih Doni. Kitab suci bukanlah mantra magis. Janji-janji itu bukanlah sesuatu yang Anda ucapkan seperti salam Maria. Ayat-ayat itu adalah roti hidup. Ayat-ayat itu harus direnungkan, diserap ke dalam hati dan jiwa. Nah, barulah ayat-ayat itu akan memiliki dampak yang panjang pada pikiran dan jiwa kita. Alkitab adalah makanan bagi jiwa. Jika Anda tidak makan, Anda tidak tumbuh. Ya, itu analogi yang bagus. Ya, dan kita semua tahu, input sama dengan output. Jika Anda hanya memberi makan tubuh Anda dengan lemak dan gula, Anda tidak akan menjadi kuat dan sehat. Namun, jika Anda berhati-hati terhadap asupan Anda, hanya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan meningkatkan kesehatan, Anda akan sehat. Begitupun dengan makanan yang kita beri pada roh dan juga jiwa kita. Itu benar, Doni. Martin Luther, seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya nih para pendengar ya, adalah seseorang yang benar-benar memahami pentingnya mengetahui dan memahami Alkitab, pentingnya menjadikannya hal yang utama dalam hidup Anda. Dia pun berkata, "Saya khawatir sekolah-sekolah akan mengagungkan gerbang neraka, kecuali jika mereka dengan tekun berusaha menjelaskan kitab suci dan mematerinya di hati para pemuda." Benar, masa muda adalah saat yang paling penting untuk membentuk pikiran dan karakter di hadapan surga. Tetapi bahkan jika masa muda kita sendiri sudah berlalu, sekarang belumlah terlambat untuk mulai menyerap kitab suci. Iya, benar sekali, Doni. Dan kita dapat yakin bahwa surga akan memberkati upaya kita untuk berkomunikasi dengan Yahwa dan menjadikan Alkitab bagian dari kita. Oh ya, Mario, itu mengingatkan saya ketika Yosua mengajar di bait suci di Kapernaum dalam Yohanes 6 yang bunyinya seperti ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, sekarang sangat jelas ya Don ya. Dia berbicara secara metafora. Ya, karena dia menjelaskannya kepada murid-muridnya. Beberapa ayat kemudian mengatakan, ketika Yahuswa tahu dalam dirinya bahwa murid-muridnya mengeluh tentang hal ini, dia berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi ayat-ayat itu tidak akan mengubah hidup kita jika kita tidak melakukan bagian kita untuk menyerapnya. Nah, para pendengar, seorang penulis bernama Anne Lamont mengatakan, ada kisah hasidik yang indah tentang seorang rabi yang selalu mengatakan kepada umatnya bahwa jika mereka mempelajari Taurat, itu akan menempatkan kitab suci di hati mereka. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa di hati kami dan bukan di dalamnya? Sang rabi pun menjawab demikian, hanya Yahwa yang bisa menempatkan kitab suci di dalamnya. Tetapi membaca teks suci dapat meletakkannya di hati Anda. Dan kemudian ketika hati Anda hancur, kata-kata suci akan jatuh ke dalamnya. Nah, para pendengar, itulah yang Yahwa inginkan untuk kita hari ini. Dengan semua yang ada di kepala kita, dengan kerusuhan politik, dengan ketidakstabilan keuangan, dengan kekacauan yang sebentar lagi akan melanda dunia, umat Yahwa membutuhkan iman yang jujur sih kita belum punya sebenarnya. Ya, itu benar sekali loh Mario. Untuk berdiri teguh dalam menghadapi cemoohan, ejekan, dan juga kebencian dari seluruh dunia, kita membutuhkan kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural itu hanya dapat kita dapatkan dari sorga. Dengarkan para pendengar. Patung binatang itu sedang dibentuk sekarang. Bahkan saat kita sedang berbicara. Ketika tanda binatang ditinggikan, dan ingat, Alkitab mengatakan bahwa itu akan diberlakukan dengan ancaman kematian. Ketika itu ditegakkan, satu-satunya hal yang akan membuat kita tetap kuat dan setia adalah hal yang sama persis yang membuat Yahuswa kuat, setia, dan terhibur di kayu salib. Dan itu adalah firman Yahwa, janji-janji Yahwa. Amin. Amin. Dan sekarang adalah waktunya. Sekarang, ketika kita masih memiliki kesempatan. Sekarang adalah waktu untuk mulai meletakkannya di dalam hati kita. Seperti harta terpendam. Ya, benar. Apakah Anda tahu ada nubuat dalam Alkitab tentang hal ini? Oh ya, benarkah? Saya tidak tahu itu. Di mana, Mario? Ada di kitab Yeremia 31. Nah, dengarkan ya ketika saya membacanya. Ini adalah janji yang menggembirakan dan menguatkan. Di sini dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sudah waktunya, sekarang, hari ini, bagi nubuatan ini dipenuhi. Jika tidak sekarang, kapan? Jika bukan kita, siapa? Amin. Datanglah Yahuswa, kami sudah siap. Ya, sayang sekali pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita. Saya berharap kita bisa kembali bersama dan ada keindahan yang begitu dalam di dalam firman Yahwa. Saya suka berkutat dengan hal-hal rohani. Dan buat Anda pendengar, bergabunglah kembali besok dan ingat, Yahwa mengasihimu dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab.
Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.